Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video yang kedua. Kita meneruskan eh, video dari video pertama yang menjelaskan tentang menu-menu WaterCat. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa video kedua ini bercerita tentang atau mengajarkan kita. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggambar dari background layer secara manual dan bagaimana menggambar dari langsung dari CAD. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama, di background layer yang di bawah ini kita bisa pakai new file. Kita membuat file yang baru. Kebetulan saya sudah ada gambar, jadi gambar dari CAD langsung. Syaratnya adalah kalau menggunakan CAD, jadi dari gambar CAD kita sudah dapat gambar CAD dari pengukuran, kita bisa menggunakannya di dengan merubah CAD itu dalam bentuk DXF. Jadi formatnya harus dalam bentuk DXF dulu. Oke. Jadi saya punya kemarin, saya sudah rubah alurnya. Jadi gambar yang saya dapat itu adalah gambar pengukuran, saya rubah jadi DXF. Nah, ini labelnya adalah kementerian alur, unitnya kita rubah jadi meter. Kalau yang belum meter silahkan dirubah jadi meter, transparansinya nggak usah, field diamond, size-nya 1, oke. Oke, loading background. Kok nggak ada, gitu kan? Pasti akan bertanya-tanya kemana. Oke, kita bisa pakai ini, ya, atau zoom extends, dia langsung akan mencari di mana posisi layer tersebut. Oke, di sini ini adalah alur pipanya. Jadi yang di sini adalah alur pipanya. Nah, bagaimana kita menentukan di mana junction tersebut, di mana pipa tersebut, gitu kan? Di mana kita harus menaruh junction, di mana kita harus memberikan pipa di sana, gitu ya. Secara umum junction diletakkan pada pertemuan. Jadi misalnya seperti ini, pertemuan antar dua pipa, biasanya di sini diberi junction 1 dan awal sama akhirnya. Nah, tapi di daerah ini ada belokan-belokan yang harus ditanamkan pipa juga di sana. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, oke, saya akan tunjukkan gambarnya. Jadi kementerian elevasi. Oke, di sini juga ada elevasinya. Kita sangat perlu elevasi tersebut untuk menentukan berapa tinggi si nodenya. Jadi unitnya tetap M dalam bentuk meter, kita oke. Nah, kalau yang tadi hanya ini saja, gitu ya. Sekarang kita adakan tambahan ini supaya jelas bahwa di sini ini pipa ini ada di jalan. Tuh. Nah, contoh yang perlu kita tambahkan node seperti di sini. Nah, ini kan ada pertigaan di sana, pertigaan jalan di sana, berarti di sini harus ditambah junction supaya misalnya ada perkembangan di daerah sana, di daerah sebelah barat, itu bisa langsung mengambil dari junction di sini, junction. Oke. Itu. Seperti di sini juga, jadi kita bisa ke sana atau ke sana. Ya. Itu penjelasan untuk junction. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kalau secara manual, kita bisa gambar seperti ini saja. Kalau hanya melihat seperti ini, kita pasti bingung kan. Oke.
kita tekan junction di sini, junction, posisinya di sini, di titik awal pengukuran. Nih, kita beri junction di sana. Kalau sudah dalam bentuk merah seperti ini berarti sudah ada junctionnya di situ. Oke, sudah tidak ada jalan lagi. Kita cek satu-satu. Ini adalah penggambaran secara manual. Di sini juga, nah junction J2 berarti dia adalah junction kedua. Yang ini kita buat. Di sini ada pertigaan juga. Kita buat junction di sini. Kita buat junction di sini gitu ya. Di sini ada junction J3, J4. Di sini juga kita buat junction di sini. Di sini ada belokan di sana, kita buat junction. Kita buat junction di sini juga. Semuanya kita buat junction di sini. Di semua pertigaan. Oke. Sambil menunggu, ini ada di sana. Ini jembatan, jadi tidak perlu junction. Oke, ini adalah titik akhir. Kita perlu beri junction. Ini sudah. Ini kita perlu beri junction. Dan di sini kita perlu beri junction juga. Oke, ada 13 junction di sana. Oke, kita klik ini lagi supaya tidak berubah lagi junctionnya. Oke, bagaimana cara kita cek apakah junction tersebut ada atau tidak? Kita matikan dulu alur yang ini. Sudahkah sama junction di sini, di sini gitu ya? Ini oke. Kalau tidak sama kita bisa geser. Nah, kita bisa geser posisinya supaya berdekatan. Ini, ini tidak sesuai, kayak seperti itu ya. Oke, kita bisa geser dia. Junctionnya kita bisa rubah-rubah posisinya. Oke, setelah kita membuat junction, kita akan menggambar pipanya. Karena kalau menggunakan background yang ini tadi, kayaknya agak susah untuk menggambar pipanya, jadi kita pakai background yang alur pipa saja. Ini pipe. Oke. Di sini, nah jadi junction ini akan berjalan ke sini. Kalau kita menggambar manual seperti ini, setiap kita klik, kalau kita menggunakan klik kanan, kalau kita menggunakan klik kiri, dia akan langsung membentuk junction. Tapi kalau kita menggunakan klik kanan, dia akan bisa belok. Oke. Contoh, ini saya tadi pakai klik kanan, klik. Dia akan membuat junction otomatis di sana. Padahal seharusnya di sini tidak perlu junction, tidak perlu banyak-banyak junction, karena semakin banyak junction berarti semakin banyak kehilangan energi yang ada di sana. Oke, kita hapus junctionnya. Kita tidak perlu junction itu, kita escape. Kita tidak perlu junction ini, oke, dihapus saja. Ini dihapus saja sehingga tidak ada pipa. Kita buat pipa lagi di sini. Nah, arahnya sudah sama. Di sini kita pakai belokan. Ada belokan di sini. Klik kanan, pakai bend, bukan junction. Kita bend. Bend itu adalah belokan. Nah, oke. Kelemahan menggunakan gambar seperti ini adalah dia akan lama sekali. Kalau ini hanya satu garis, hanya satu alur saja, sehingga mungkin akan mudah gitu ya. Tapi kalau bagaimana dengan kita satu perubahan yang banyak sekali belok-belokannya? Oke, seperti ini. Oke, berhentilah. Nah, di sini adalah pipa 1. P3, karena tadi kita sudah membuat yang tadi jadi P1, jadi ini adalah P3. Nah, akhirnya adalah alurnya tidak sama sesuai dengan yang ada di gambar. Kelemahannya adalah
Itu kalau kita menggunakan yang manual seperti ini. Oke, dari junction ini kita akan belok sedikit ke sini. Klik kanan lagi, kita pakai band lagi. Oke, seperti ini terus. Nah, akhirnya akan kelemahannya adalah tidak sama. Oke, tidak sama dengan alur yang kita harapkan. Nah, oke, seperti ini. Oke, bisa. Kalau sudah selesai kita bisa escape. Nah, ini ada pipa 5, yang tadi pipa 3, pipa 4, pipa 5. Band itu adalah untuk membuat belokan di sana atau berhentian si pipa. Oke. Itu adalah cara untuk menggambar dari background layer secara manual. Banyak kekurangannya sebenarnya, tapi kalau dengan pipa alur yang sangat lurus sekali itu bisa dibuat yang dengan menggunakan yang manual. Tapi kalau yang banyak sekali belokannya dan belokannya tidak sama sesuai derajatnya, itu akan mengurangi akan tidak sama sesuai dengan yang ada di lapangan. Kekurangannya adalah itu. Oke. Saya hapus dulu. Saya hapus untuk yang manual ini ya, saya hapus semuanya sehingga junction juga terhapus. Oke, delete. Itu adalah cara yang manual. Sekarang cara yang kedua, saya menggunakan yang otomatis langsung dari background layer. Oke. Yang pertama kita harus buat dulu, kita harus masukkan dulu background layer ini, yang alur ini, menggunakan tools, terus ada model builder di sana. Nah, model builder ini saya sudah buat sebelumnya. Jadi saya pakai kementerian alur yang tadi, yang cat files tadi dalam bentuk cat tadi, yang dalam bentuk DXF itu dimasukkan. Oke. Nah, kalau yang sudah ada akan bentuknya seperti ini gitu ya. Cat files, terus kita cari browse, nama filenya apa, yang tadi kementerian alur berarti hanya alurnya saja ya, as jalan. Oke, kita next, kita buat koordinatnya meter, toleransinya 1 meter gitu ya, establishnya ini di tentang, kita next lagi. Nah, oke, sudah semuanya. Contohnya seperti ini ya, dibuat seperti ini kalau yang mau seperti ini. Next ya, key fieldnya label dan lain, current scenario. Oke. Nah, sudah. Table ininya kita buat pipe karena dia adalah garis. Pipe, key fields-nya sesuai dengan label gitu ya. Terus sudah, entity, property, dan lain-lain. Oke, next. Would you like to build a model now? Yes, kita akan build, finish. Model builder summary-nya sudah ada. Close, kita close. Do you wish synchronize drawing now? Yes, kita akan synchronize. Oke. Coba kita cek. Nah, sudah ada. Tanpa kita membuat background si kementerian tadi, kementerian alur, dia akan sama persis sesuai dengan yang ada di sini. Nah, sama persis. Ya, oke. Dengan yang ada di sini sama persis. Tapi akhirnya namanya berbeda menjadi as jalan polyline 2. Oke, no problem. Ini nodenya. Yang ini ada pipanya. Oke, pipanya sepanjang ini langsung. Pipa sepanjang ini tuh karena mereka tidak
mereka tidak mempertimbangkan bahwa di sana ada belokan-belokan atau node-node yang percabangan yang akan kita ambil. Nah, untuk itu kita akan menambahkan secara manual di sini berdasarkan ini. Menambahkan node saja. Menambahkan node saja, kita execute dulu. Oke, ada belokan di sini. Mana pipanya? Oh, gini, ini pipa. Ini pipa di sini. Kita bisa tambahkan junction di sini. Tes. Would you like split? Yes. Sehingga di sana langsung ada junction. Jadi pipanya langsung terpecah, ada junctionnya di tengah-tengah. Mana lagi? Oke. Di sini tidak ada. Jadi tugas kita hanya untuk menambahkan junction saja. Perlu di sini? Pipa split, yes. Perlu di, oke, saya bingung di sini. Oh, yang di sini. Di sini perlu ada karena ada belokan di sana. Would you like? Yes. Oke, belokan ini juga ada pakai. Yes. Ini belokan ke sana juga kita pakai. Yes. Jadi kita hanya tinggal menambahkan junctionnya saja. Yes. 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 Akan tambahkan junction di sana. Di sini tidak ada. Oke, di sini kita akan tambahkan junction. Yes. Ada junction di situ. Nah, dengan adanya percabangan 3 tadi, dia otomatis sudah ada junctionnya. Oke, kita akan tambahkan junction di sini. Yes. Di akhir dia otomatis akan ada junction. Oke, sepanjang ini sepertinya tidak ada junction tadi seingat saya. Oke, sudah. Karena sudah, kita akan kembali ke pipa ini. Oke, sudah. Nah, nih. Ya, sudah selesai. Ini adalah menggambar yang menggunakan dari CAD. Nah, perbedaannya adalah ketika kita menggambar yang tadi secara manual, otomatis kita akan memasukkan panjang pipa, pipe, jadi tabel ini, terus kita pencet pipe seperti ini. Nah, pipe ini kalau yang menggunakan manual, dia tidak ada panjangnya, length scale-nya nggak ada. Tapi kalau menggunakan yang CAD, dia langsung otomatis ada panjang pipanya. Jadi pipanya langsung dihitung sama dia berapa panjangnya di sana. Ini ada 1 kilo, ada yang 300 sekian meter. Nah, posisinya seperti ini. Dan diameternya dia pakai otomatis menggunakan 152,4. Itu. Oke. Dan ini untuk pipe. Kita cek untuk yang junctionnya. Nah, junctionnya ada labelnya dan lain-lain. Demand collection berarti di sini kita harus masukkan debitnya berapa yang ada di sana, gitu ya. Oke, ini. Dan oh ya, saya lupa, untuk yang junction berarti kita harus masukkan elevasi juga. Makanya elevasi sangat diperlukan untuk si junction itu, ya. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa bahwa kita harus memberikan di sini ini ada sumber air. Kita lihat elevasi yang paling tinggi posisinya ada di mana.
elevasi 2 plus 2, yang di sini elevasinya plus 0. Berarti elevasi yang paling tinggi posisinya ada di sini, sehingga kita menggunakan elevasi tertinggi untuk sumber airnya. Dan di sini pun sumber airnya ada di sungai ini. Jadi di sungai ini, jadi ini adalah sungai. Dia sudah ada pipa, PDAM sebelumnya sudah ada pipa air bersih, sehingga kita bisa ngambil junction ini, ngambil air bersih di sini menggunakan sumber air yang ada di pipa PDAM di situ. Oke, kita masukkan dulu yang ada di sini reservoir, kita anggap reservoir di sana. Oke, reservoir. Reservoirnya ini digabungkan menggunakan pipa sampai ke junction terdekat. Oke. Ya. Reservoir yang dibutuhkan di sini, dia hanya perlu elevasinya berapa. Itu saja. Oke. Itu adalah cara menggambar yang dari CAD. Ya. Nah, untuk validasi dan lain-lain, coba kita validasi dulu apakah benar ada pipa yang tidak tersambungkan. Kita validasi. Oh, was problem. Oke, apa problemnya? Problemnya adalah no disconnected reservoir J25. Mana J25 ini? Junction 25. It's not connected to isolated boundary reservoir. Nah, ini kah J25? Mari kita lihat J25 posisinya di mana. Node junction J25. Posisinya di mana? Nah, ternyata di sini J25. Kita matikan dulu ini. J25 tidak masuk di pipa, makanya dia tidak bisa membaca. Oke, kita delete dulu. Kita tambahkan J25 di sini. Terus yes. Oke, skip. Oke, kita validasi dulu. No problem were found. Nah, validasi gunanya adalah itu. Jadi misalnya ada junction yang tidak masuk di sana, kita bisa masukkan di situ. Oke. Itu adalah cara untuk menggambarnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Video berikutnya, video yang akan saya tampilkan bagaimana cara menganalisa, jadi mengkalkulation sampai hasilnya berapa dan bagaimana cara kita supaya tidak banyak merubah gitu ya, merubah si pipa, karena pipa harus dicoba-coba. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.